di video bagian keempat ini materi heterosiklik yang belum diajarkan di video-video sebelumnya semua akan kita tuntaskan. Berawal dari quinolina dan isoquinolina. Senyawa yang cukup banyak dikenal juga di produk alam ya, terutama di dunia alkaloid. Sampai ada satu golongan khusus alkaloid namanya alkaloid quinolina. Jadi kalau Anda perhatikan struktur quinolina itu adalah struktur piridina terkondensasi dengan benzena. Namanya adalah quinolina. Kalau isoquinolina, N-nya bergeser dari nomor 1 ke nomor 2. Itu namanya isoquinolina. Sudah bisa ditebak, karena piridina itu tidak menyukai substitusi elektrofilik aromatik, maka ketika quinolina ataupun isoquinolina mengalami itu, dan dia tidak akan terjadi di cincin yang ada N-nya. Maka quinolina dan isoquinolina bisa mengalami substitusi dan dia lebih reaktif daripada piridina, namun substitusinya itu semua terjadi di cincin benzena ini, yaitu di C5 atau di C8. Karena cincin yang ada piridinanya ini sangat tuna elektron, tidak menyukai SeAr. Sebaliknya, kalau yang dilakukan adalah SNAr atau substitusi nukleofilik aromatik, nah justru di piridina inilah terjadi reaksinya, bukan di cincin benzenanya. Maka reaksi terjadi di C2 kalau pada quinolina, C1 pada isoquinolina. Jadi produknya seperti apa ditentukan oleh jenis reaksinya, apakah elektrofilik atau nukleofilik. Kalau elektrofilik akan suka di C5 dan C8. Kalau nukleofilik akan suka di C2 atau C1. Berikut ini contoh-contohnya. Jadi kalau kita punya quinolina dan isoquinolina kita nitrasi, maka Anda perhatikan bahwa gugus nitro akan masuk di posisi 5 atau di posisi 8. Ya. Sayangnya telaah keadaan resonans zat antara ketika Anda coba untuk mengerjakan ini, itu biasanya akan sulit mendapatkan di C5 atau di C8, itu biasanya hanya C5 yang cocok. Tapi ketika dicoba di posisi yang lain, jadi agak rumit prosesnya itu. Karena bisa Anda bayangkan ya, Anda di sini harus menggambar di C2 seperti apa resonansnya, di C3 seperti apa, di C4 seperti apa, C5 bagaimana, C6 bagaimana, C7 bagaimana, C8 bagaimana. Belum lagi ini namanya karena ini dari 4, ini namanya C4A. Ini karena dari 8 namanya C8A. Jadi artinya kalau Anda ingin mengevaluasi kenapa dia masuk di 5 dan di 8, Anda harus menggambarkan struktur resonans untuk setiap intermediate tersebut. Jadi di situ nanti ada 9 struktur intermediate yang semuanya Anda gambar resonansnya. Dan saya kira itu terlalu berat untuk dikerjakan sehingga kalian nggak perlu pikirkan itu, nggak akan juga kami tanyakan di ujian ya. Yang pasti posisinya adalah di 5 dan di 8 sebagai hasil akhir. Disitulah posisi paling aktif untuk substitusi elektrofilik aromatik. Nah demikian pula untuk substitusi nukleofilik aromatik, yaitu dengan reaksi Cici-Babin itu. Ya, ataupun dengan reaksi Grignard misalnya, ini adalah semua yang basa-basa, maka kita lihat kalau quinolina akan mengalami substitusi di C2, kalau isoquinolina akan mengalami substitusi di C1. Nah, quinolina seperti halnya piridina itu bisa mengalami oksidasi membentuk quinolina N-oksida. Jadi N plus omin di sini. Dan lagi-lagi setiap menjadi oksida, karena N-nya menjadi positif, O-nya negatifnya pindah ke O, N-nya jadi positif, maka piridina sekarang menjadi kaya elektron. Ya, tidak lagi tuna elektron. Oleh karena itu, ketika menjadi oksida, nitrasi seperti halnya piridina juga terjadinya di C4. Jadi kalau tadi waktu dia masih quinolina terjadinya di C5, C8, ketika sudah menjadi oksida akan terjadi di C4. Dan C4 ini sama persis dengan di piridina yang juga C4. Ya. Nah, quinolina juga bisa mengalami oksidasi
Tapi yang mengalami oksidasi sebetulnya mirip dengan rantai samping piridina. Jadi begini, piridinanya itu tetap untouchable terhadap oksidasi. Jadi dia tetap tidak bisa dioksidasi. Jadi ini seolah-olah cincin benzena ini seperti rantai samping dari quinolinanya. Makanya yang mengalami oksidasi oleh KMNO4 adalah cincin benzenanya, putus membentuk asam quinolinat yang kemudian mengalami dekarboksilasi menghasilkan asam nikotinat atau niasin. Jadi cincin piridina lagi-lagi terbukti, dalam hal ini bukan piridina, namanya piridinoid, itu diterbukti lembam terhadap oksidasi. Nah, contoh quinolina yang paling terkenal di alam, barangkali terutama di Indonesia, adalah quinina. Ya, quinina ini suatu senyawa obat malaria yang sangat mujarab, dan juga saat ini banyak dimanfaatkan sebagai katalis asimetrik dalam reaksi sintesis organik. Karena kita lihat di sini ada kiralitas alami dalam struktur tersebut, ya. Nah, juga ada senyawa papaverina, ya. Itu adalah yang guna sebagai relaksan otot dalam opium, ya. Tentunya ini candu, ya. Jadi jangan juga dikonsumsi secara bebas. Tapi ini hanya contoh saja, quinina, papaverina, dan memang kebanyakan senyawa-senyawa bernitrogen itu memiliki efek bukan kebanyakan, sebagian senyawa bernitrogen itu memang terkenal memiliki sifat halusinogen yang kuat, ya. Makanya turunan-turunan yang mengandung nitrogen itu lazim digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan saraf, gitu. Dalam studi hubungan struktur aktivitas. Oke, ini adalah contoh di alam dari quinolina dan isoquinolina. Nah, sekarang kita masuk ke contoh lagi senyawa heterosiklik yang lain aromatik, yaitu azina. Azina ini adalah jadi piridina yang mendapat tambahan atom N lagi. Jadi kalau Anda waktu belajar furan, pirola, tiovena, itu kan bisa mendapat tambahan nitrogen lagi, ya, di posisi 3 atau di posisi 2. Yang waktu itu kita kenal nama senyawanya adalah azola, ya. Ada oksazola, ada kalau yang nitrogen itu apa namanya? Ya, pokoknya Anda bisa lihat sendirilah bab itu, ya, senyawa-senyawa oksazola, tiazola, kemudian ada pirazola dan lain-lain. Nah, kalau berawalnya dari segi 6 dari piridina yang mendapat lagi tambahan N, namanya bukan azola tapi azina. Jadi mirip-mirip, ya. Kalau azola itu kalau furan, pirola, tiovena mendapat tambahan N. Kalau piridina mendapat tambahan N, namanya azina. Nah, mendapat tambahan N-nya bisa di nomor 2. Lagi-lagi, ya, nitrogen bikin repot. Namanya semua beda-beda dan tidak memiliki nama sistematis. Jadi tidak ada cara lain selain dihafal. Saya hafal 100% enggak? Kalau mau ujian saya hafal, jujur saja. Tapi kalau sewaktu-waktu ditanya begitu, kadang-kadang juga suka terbalik-balik, ya. Tapi paling tidak kalau mau ujian ya pasti saya pelajari khusus supaya saya hafal nama-nama itu, dan kalian diminta untuk hafal, ya. Apalagi mereka-mereka yang bekerja dengan bidang pangan atau bidang kita mengenal nanti senyawa seperti pirazina, itu senyawa yang sangat banyak dikaji dalam urusan flavor atau cita rasa. Ya, jadi itu penting untuk diketahui. Nah, sekarang kita mengenal kalau N-nya di nomor 2 namanya piridazina. Kalau N-nya di 3 namanya pirimidina. Ini yang paling populer. Karena kita tahu basa nitrogen penyusun DNA itu adalah ada golongan purina, ada golongan pirimidina. Nah, pirimidina itu kalau di DNA ada sitosina, ada timina. Kalau di RNA, timinanya jadi urasil. Ya. Nah, terus ada lagi kalau N nomor 4 tadi namanya pirazina. Ya, ngafalinnya juga terbolak-balik tuh. Piridazina, pirimidina, pirazina. Tapi dicicil, diulang-ulang pasti bisa. Nah, senyawa ini disebut diazina karena N-nya di totalnya ada 2. Kalau N-nya totalnya jadi 3, namanya triazina. Kalau N-nya totalnya jadi 4, namanya tetrazina. Ini bukan tetra A, tapi tetrazina. Karena kalau dalam nama IUPAC, 2 vokal berurutan itu dihindari. Jadi tetrazina. Nah,
Kemudian tidak dikenal yang namanya pentazina atau heksazina, jadi mentok di 4. Heksazina sendiri tentu saja bukan heterosiklik ya, karena dia unsurnya N semua. Jadi yang dimaksud heterosiklik itu tetap harus ada paling tidak 2 unsur, misalnya C dan heteroatom apa. Gitu. Nggak boleh seluruhnya heteroatom, itu juga namanya bukan heterosiklik. Nah, bisa Anda bayangkan, piridina yang N-nya 1 aja, kan benzena yang salah satunya diganti N, itu saja sudah sangat tidak reaktif terhadap SeAr1. Apalagi sekarang azina, yang N-nya lebih banyak lagi, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tentunya cincin aromatiknya jadi semakin miskin elektron karena N-nya banyak. Jadi elektrofili malah lebih suka berinteraksi dengan N-nya daripada berinteraksi dengan cincin. Maka dapat dikatakan, boleh dibilang sulit sekali terjadi SeAr1 pada senyawa diazina ini. Kecuali kalau ada gugus pengaktif yang bisa khas sekali seperti ini ya, senyawa ini. Itu ada senyawa imida, di sini sebenarnya imida, tapi juga amida ke sini ya. Itu bisa mengalami tautomerisasi, membentuk suatu senyawa aromatik yang ada 2 gugus fenol, sehingga sangat teraktifkan, sehingga nitrasi bisa berlangsung. Dan kebetulan ini memang satu-satunya posisi yang bisa diisi. Ya, dan cocok kebetulan C3, karena kita tahu C3 kan disukai oleh piridina, disukai juga oleh mereka. Ya, jadi tapi boleh dibilang substitusi elektrofilik aromatik 1 ini enggak terlalu penting lah reaksinya dalam diazina ini ya, karena sulit sekali untuk terjadi. Ya, pembandingnya tadi piridina saja sudah sangat sulit. Apalagi N-nya ada 2, ada 3, ada 4. Ya. Nah, azina juga ada bentuk terkondensasinya. Waduh, Pak, asinanya udah susah, Pak. Ini tambah lagi terkondensasi. Sabar, nah ya. Memang harus banyak belajar dan belajar terus ya, mumpung masih muda. Jadi kalau Anda lihat di sini tadi kan ini adalah, masih ingat, piridazina ya. Terus ini adalah pirimidina. Nah, ini adalah pirazina. Nah, kalau ketiganya itu terkondensasi dengan cincin aromatik, maka namanya menjadi sinolina. Ingat, ini bukan quinolina, beda ya. Ini sinolina. Kemudian ini ada quinazolina, ada quinoxalina. Belum lagi ada yang mirip asam eftalat, namanya eftalazina. Nah, lupa, hafalannya banyak ya. Iya, betul. Hafalkan ya, Dek. Nah, kemudian seperti pada quinolina dan isoquinolina, lagi-lagi serangan kalau substitusi elektrofilik aromatik ke-1 tidak menyukai pada cincin yang ada N-nya. Karena memang cincin ada N itu menjadi tidak suka untuk SeAr1. Maka lagi-lagi substitusi akan terjadi di C5 atau di C8. Kalau untuk elektrofilik aromatik ya, seperti di contoh-contoh ini. Nah, tapi aneh-anehnya ada juga serangan yang terjadi di C6, tidak sesuai patron. Jadi ini sangat bergantung pada apa posisi N-nya. Misalnya di sini kan sinolina. Kalau sinolina ternyata 5 dan 8. Tapi kalau kita menggunakan quinazolina itu ternyata masuknya di C6. Begitu. Jadi boleh dibilang makin rumit konfigurasi heteroatom, itu semakin sulit pula kita memprediksi di mana posisi serang yang paling banyak terjadi. Karena tentu prediksi struktur aromatiknya juga akan semakin banyak zat antara yang harus kita kaji. Ya, maka kita di sini untuk bagian ini dengan terpaksa kita membatasi, kalian hafalkan sajalah. Kalau untuk quinolina, misalnya tadi isoquinolina, SeAr1 C5 C8, SnAr1 adanya di C1 atau C2. Oh, kalau misalnya jadi oksida berubah ke C4. Oh, kalau misalnya azina teroksida terkondensasi, tadi justru beda-beda tuh. Kalau sinolina di C5, quinazolina di C6. Gitu ya. Jadi pertanyaan kami pun nanti akan dibatasi, tidak sampai terlalu meluas kemana-mana untuk bagian-bagian ini. Nah, asina terkondensasi yang tadi disebutkan, sinolina, quinazolina, quinoxalina, eftalazina, ini juga terutama quinazolina itu banyak dikenal dalam flavor atau senyawa-senyawa cita rasa. Nah, salah satu senyawa cita rasa yang saya tadi lupa terlewat itu adalah saat kita bicara azina, kita kenal namanya pirazina ya.
Senyawa pirazina ini terkenal kalau misalnya Anda itu menyangrai kacang, terus kalau kacang disangrai itu kan ada aroma semerbak yang muncul saat dia sedang disangrai, tapi kalau kacangnya udah masuk ke toples, baunya hilang. Nah, itu adalah contoh-contoh senyawa pirazina bekerja di situ menimbulkan aroma yang menggugah kita untuk makan. Ya, jadi atau kita juga kadang-kadang kalau misalnya kopi gitu ya, kopi yang baru diseduh dengan kopi yang sudah dingin itu ada flavor bedanya. Entah dari aromanya, entah dari rasanya yang hanya ada pada saat dia freshly brewed. Ya, pada saat dia benar-benar baru diseduh. Nah, itu buat yang bidangnya ilmu teknologi pangan, itu pada saat mempelajari cita rasa, itu pasti akan berurusan dengan senyawa-senyawa heterosiklik ini. Ya. Nah, kondensasi yang lebih populer untuk azina, itu bukan yang dengan cincin benzena. Jadi bukan yang tadi menghasilkan queen sinolina, queen azolina, atau queen oxalina. Yang lebih terkenal adalah ketika misalnya, kita lihat cincin sebelah kiri, ini adalah pirimidina. Nah, dia gandengnya bukan dengan benzena, tapi dengan imidazola. Maka hasil kondensasi pirimidina dengan imidazola namanya adalah purina. Yang kita kenal juga sebagai salah satu basa nitrogen penyusun DNA RNA. Ada adenina, ada guanina. Ya, begitu. Atau contoh lain adalah ketika, sebelum ke contoh lain ya, ini contoh lagi senyawa-senyawa penting yang mengandung cincin purina. Jadi selain basa DNA, purina juga terkandung di mana? Di asam urat atau uric acid. Jadi dalam urin semua karnivora, produk utama dari metabolisme nitrogen yang diekskresikan oleh burung dan reptil. Selain itu kita mengenal ada senyawa yang terkenal yaitu kafeina. Ya, di dalam kafeina itu terdapat struktur cincin purina tadi. Kafeina kita kenal di kopi, di teh atau minuman cola. Nah, sementara analog tidak bermetilnya, jadi kurang satu metil namanya teobromina. Itu khas senyawa pada coklat, ya, pada kakao. Jadi ini semua juga senyawa yang berurusan dengan sehari-hari kita kenal, ya. Itu makanya kenapa strukturnya wajib kita ketahui. Makanya kalau kita tidak terlalu banyak bicara mekanisme reaksi dalam bahas senyawa heterosiklik ini, ya, tapi lebih ke pemahaman nama ini strukturnya bagaimana, namanya strukturnya bagaimana, dan kalaupun masuk ke telaah resonans itu hanya sebatas untuk menentukan di mana posisi reaksi sehingga tidak dihafal di bagian itu. Tapi untuk sampai mekanisme apalagi sampai sintesis tidak dimasukkan di dalam topik ini. Nah, pirimidina juga bisa berkondensasi dengan pirazina. Nah, ini kalau udah kayak gini suka pusing nih, mana yang pirimidina? Ini kan pirimidina yang ini ya, yang kalau di nomor 3 nih, ini pirimidinanya, ini pirazinanya. Itu kalau bergabung berkondensasi namanya cincin pteridina. Nah, cincin pteridina ini terkenal karena dia merupakan salah satu komponen penyusun dari asam metotrexat. Dan asam metotrexat itu analog dari asam metotrexat yang banyak terdapat dalam tubuh, itu adalah asam folat. Asam folat yang sering wajib dikonsumsi dalam jumlah yang cukup tinggi oleh ibu hamil ya dan menyusui, folic acid. Nah, ini juga berperan sebagai vitamin pembentuk darah antara lain. Sebenarnya bukan pembentuk darah tapi pembentuk hem dari hemoglobin. Ya, itu fungsi dari asam folat sebagai pembentuk hem dari hemoglobin. Nah, ada juga di situ xanthopterin sebagai pigmen sayap kupu-kupu. Jadi kita memberi contoh di sini yang penting-penting saja yang memang ada dalam tubuh Anda, ada yang perlu Anda ketahui. Termasuk kalau untuk asam folat seperti ini kan banyak dipelajari ketika belajar vitamin dan mineral ya. Nah, itu juga berguna bagi anak ITP yang mengambil mata kuliah ini. Nah, senyawa heterosiklik aromatik yang lainnya itu sangat banyak, tidak mungkin semuanya dicakup di sini. Salah satu yang penting adalah ion beryllium, yaitu ini, dia oksigen segi 6 dan muatannya positif.
Jadi seperti piridina tapi oksigen gitu ya. Karena oksigen tangannya hanya bisa 2, karena dia maka mau nggak mau jadi plus. Nah, misalnya ada pada pigmen antosianin yang membentuk warna merah dan biru pada kebanyakan bunga. Ketika mahasiswa ITP belajar yang namanya pewarna alami, nah, pastilah akan mengenal bagaimana perubahan warna antosianin pada berbagai pH. Dan untuk bisa memahami hal itu, tentunya harus paham dulu strukturnya, harus tahu dulu, kenal dulu strukturnya seperti apa. Begitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh lain yang tidak akan kita tanyakan di ujiannya, ada azepina dan seterusnya, indolisina, dan saya juga nggak hafal terus terang saja untuk yang tidak populer seperti ini. Tapi untuk yang populer-populer, seperti furan, pirola, tiofena, imidazola, indola, gitu ya, sampai dengan yang piridina, terus purin, pirimidin, nah saya masih cukup ingat lah itu, paling tidak untuk yang populer. Tapi untuk kalian pokoknya slide yang ada di slide ini khusus untuk ujian paling tidak itu kalian harus hafalkan dulu namanya dan strukturnya seperti apa. Ya, demikian akhir dari video senyawa heterosiklik. Materi senyawa heterosiklik ini tidak diambil dari buku McMurray edisi ke-7 karena bahasan tentang heterosiklik di sana terlalu minim. Oleh karena itu, sebagian besar pembahasan diambil dari buku Introduction to Organic Chemistry yang penulisnya adalah Andrew Streetweiser dan kawan-kawan. Ya, bagi Anda yang berminat, sayangnya tidak ada e-booknya. Kalian bisa berkunjung ke perpustakaan FMIPA, karena dulu saya juga mendapatkan buku itu di sana. Ya, namun materi yang diberikan di sini mudah-mudahan sudah cukup kalau sebatas untuk ujian semata. Bagi yang ingin belajar lebih lanjut, silahkan mengakses buku itu. Demikian video bagian keempat ini saya akhiri, sekaligus merupakan video terakhir sebelum UTS Kimia Organik 2. Semoga sukses dalam melaksanakan UTS-nya. Amin.